Oke, untuk selanjutnya nih materinya. Kita lanjut. Tadi strategi ya. Sekarang mengatasi kecemasan saat belajar dan bekerja. Mungkin bekerja kita cut dulu, karena kalian belum bekerja. Mengatasi kecemasan saat belajar. Oke, yang pertama tuh. Mungkin kalian tahu ini, ketika kalian belajar, pernah nggak kalian merasakan cemas? Pernah? Ketika kalian ujian, pernah nggak kalian cemas? Mungkin cemas, takut mungkin dengan hasil yang nggak bagus, ya kan? Atau nggak bisa jawab, atau nilai. Itu yang pertama. Atur batas waktu yang realitas. Alih-alih mengerjakan tugas maraton, bagi tugas besar menjadi langkah-langkah kecil dengan istirahat terencana. Misalnya teknik Pomodoro. Nah, paham sih ya? Nggak paham? Nah, coba kalian ini, bagi tugas menjadi buat langkah-langkah kecil, nah, supaya nggak ada kecemasan. Kita sebenarnya gini, kita merasa cemas itu karena kita nggak memiliki persiapan, betul nggak? Kita nggak memiliki persiapan sama sekali nih. Kita ujian itu, oh ini soalnya apa ya? Kita cemas nggak? Karena kita nggak belajar nih, nggak ada persiapan. Oh nanti hasilnya gimana ya? Ya nggak? Nah, kita contohkan di dunia kerja ini, apa yang mau ditanya HRD, kita nggak bakal tahu, ya nggak? Karena kita nggak ada persiapan. Nah, jadi seperti itu, nak. Jadi kecemasan itu yang menyebabkan. Oke, yang kedua, gunakan worry time. Oke, sisihkan 15 menit per hari khusus untuk mengkhawatirkan segala hal. Di luar waktu itu, segera alihkan pikiran cemas. Nah, coba kita pahami nih. Sisihkan 15 menit per hari khusus untuk mengkhawatirkan segala hal. Nah, coba sisihkan 15 menit untuk mengkhawatirkan suatu hal. Contoh, aduh, saya di sekolah nanti ada ujian atau ulangan lisan nih, ya nggak? Nah, jadi sebelum ulangan lisan, coba di rumah sisihkan waktu 15 menit untuk memikirkan ini. Supaya kalian lebih tenang, lebih rileks. Ya nggak? Ini kan nggak ada memikirkan, di rumah santai aja mungkin main game atau main apa segala macam. Nah, sampai di sekolah, ini kalian pikirkan, nah, pasti apa yang terjadi? Mungkin sesuatu hal bakal yang kalian persiapkan ngeblank, betul nggak? Nah, makanya sisihkan, apapun itu problemnya, nak. Baik problem keluarga, atau pertemanan, atau belajar. Coba sisihkan 15 menit. Nah, sisihkan 15 menit per hari untuk mengkhawatirkan segala hal di luar waktu itu. Nah, itu maksudnya. Nah, ketika kita mau mengeksekusi, nah, jangan kita sisihkan lagi, ya kita sudah siap dengan persiapan kita itu. Ya enggak? Pernah nggak? Maksudnya gini, jadi kalau ulangan contoh ini, coba depan kaca kalian di rumah, sampaikan pengertian dari berenang ialah, contoh nih kan, dengan gaya bebas, gini-gini gitu kan. Nah, kita ngomong ini gini. Nah, jangan pas mau dipanggil nih, contoh, Andin, nah, mau dipanggil nih kan, 5 orang lagi atau 3 orang lagi udah mulai ini sampai ke depan mungkin apa yang terjadi? Mungkin ngeblank, lupa. Betul nggak? Nah, itu karena timbul kecemasan. Nah, yang ketiga, validasi diri. Akui bahwa merasa cemas adalah respon normal. Oke? Akui bahwa merasa cemas adalah respon normal. Jangan mencela diri sendiri karena merasakannya. Fokuslah pada tindakan untuk mengatasinya. Nah, ini yang terakhir, nak. Nah, ini kan akui bahwa merasa cemas adalah responnya normal. Jadi, ketika kalian merasakan cemas, ya kalian akui aja. Ya nggak? Jangan kalian jadikan itu hal negatif. Contoh ini, yaitu nggak ada persiapan ini ya kita akui aja. Jadi, pasti kalian memiliki memiliki jawaban kalau mau ditanya ini yang ada di kepala kalian. Ya nggak? Daripada kalian cemas, kalian nggak mau mengakui, kalian menghafal tadi, itu bakalan ngeblank. Bakalan
buyar itu semua, nak, materi-materi itu. Oke, selanjutnya, ini mungkin yang terakhir nih. Empati dan hubungan interpersonal, membangun kecerdasan sosial. Empati dan hubungan interpersonal, membangun kecerdasan sosial. Oke, yang pertama, mendengarkan aktif. Fokus sepenuhnya pada pembicara. Tidak hanya menunggu giliran Anda berbicara. Ulangi untuk mengkonfirmasi pemahamannya. Yang kedua, mengambil perspektif. Bayangkan diri Anda berada di posisi orang lain. Ini sangat membantu dalam memecahkan konflik, membangun tim. Yang terakhir, menunjukkan dukungan empati. Bukan hanya memahami, tetapi juga menyampaikan pemahaman. Gunakan frasa seperti, saya bisa mengerti, mengapa kamu merasa begitu. Oke? Nih, empati dan hubungan interpersonal. Gimana kalian menjalin sosial sesama teman. Ya kan? Ini yang Bapak khawatirkan memang untuk hubungan sosial ya perempuan. Kenapa gitu? Nah, mungkin perempuan dan laki-laki pasti kan berbeda kan? Perempuan ini menanggapi sesuatu hal kan menggunakan perasaan. Kalau laki-laki menggunakan logika. Makanya kebanyakan perempuan terbentuknya di kelas itu jadi muncul circle-circle yang ada di kelas tersebut. Betul nggak? Mungkin yang 3 mainnya ke sini, yang 4 ke sana, yang 2 mungkin sini. Dia nggak, ya itu, perempuan itu karena pakai perasaannya, dan dia nggak bakal sepenuhnya cerita kepada seorang yang mungkin nggak dekat sama dia. Ya nggak? Nah, berbeda dengan laki-laki. Laki-laki mau sama siapapun tetap teman. Walaupun ada teman yang kita nyaman untuk cerita ya. Tapi laki-laki jarang, nak. Nah, contoh nih, Bapak bentuk kelompok. Mungkin maunya laki-laki ya, laki-laki semua. Betul nggak? Coba cewek. Nanti 4 sini. Kamu nggak kesini aja, cewek semua gitu. Enggak Pak, saya sini aja. Nah, itu nak. Karena ada suatu hal. Nah itu. Jadi memang yang agak sulit untuk membangun interpersonal ini perempuan. Nah, jadi timbulkan empati supaya hal-hal tersebut tidak ada yang susah untuk yang perempuan juga ya. Nah, itu perbedaannya laki-laki dan perempuan. Oke? Oke. Bapak tambahlah sedikit ya. Nggak terakhir, ini tambah sedikit lagi nih. Yang terakhir nih, mengelola konflik dengan kecerdasan emosional. Konflik adalah bagian tak terhindarkan dari hidup. Cara kita merespon menentukan apakah hubungan rusak atau menjadi lebih kuat. Nih, mengelola konflik dengan kecerdasan emosional. Itu yang pertama, berdamai. Saat emosi memuncak, itu yang Mbak sampaikan, jeda. Jangan berbicara saat Anda sedang berada di puncak emosi. Ambil napas, mungkin 4, 7, 8. 4 tarik napas, 7 tahan napas, 8 lepaskan, hembuskan. Oke? Jeda, kasih jeda. Nah, yang kedua, fokus pada perilaku. Gunakan pernyataan saya. Misalnya, saya merasa kecewa ketika, coba sampaikan, ini kalian nih, saya merasa kecewa ketika saya diputuskan. Nah, tadi itu, gunakan pernyataan saya. Kenapa gitu? Lihat orang marah. Bahasanya kalau nggak aku, kau. Coba saya. Berbeda. Intonasi nada itu berbeda. Nah, saya gini-gini. Ya nggak? Betul kan? Kau sok keras sekali kau. Kau ganggu-ganggu. Nah, itu pasti penangkapan penalaran kita berbeda. Betul nggak? Oke. Yang selanjutnya, tetapkan niat. Definisikan tujuan Anda. Apakah tujuan menang atau memahami dan memperbaiki hubungan? Pilih yang kedua. Apakah tujuan menang atau memahami dan memperbaiki hubungan? Nih, kalian mau yang gimana ini? Tujuannya menang atau memahami atau memperbaiki? Maksudnya gini, ketika kalian konflik dengan teman, ini kan rasanya ini semua maunya menang, ya nggak? Nah itu, kalian pilih lah.
Kalian mau menang, atau kalian mau memahami teman kalian, ya nggak? Kan gitu kan? Atau kita memperbaiki. Nah, jadi kalau menang kita bersikeras, mempertahankan atau keras kepala, atau kita memahami, mungkin kalau menurut Bapak, pilihlah yang kedua, karena memahami. Kita pahami dia. Kita ada emosi, ya kita pahami aja. Kita sabar mungkin. Kalau yang ketiga, memperbaiki, mungkin itu yang lebih parah. Kenapa gitu? Mungkin kalau cowok sama cowok, mungkin setelah kelahi, sampai pukul-pukulan, kalian baru mau memperbaiki. Betul nggak? Oke, yang terakhir nih. Temukan solusi. Setelah kedua pihak merasa didengar, beralih ke solusi brainstorming. Solusi yang dapat diterima bersama. Jadi begini, Jadi, ini Bapak kasih contoh. Mungkin kelompok ini bersih tegang ini. Ada konflik antara kelompok ini sama kelompok ini. Oke? Jadi, kita persilahkan kelompok ini. Sampaikan. Apa yang menjadi unek-unek kalian? Saya nggak suka, Pak. Mereka asal belajar ngomong ceplas-ceplos. Ya nggak? Contoh ini kan, ini belak-belakan ini. Yang ini. Saya nggak suka, Pak. Mereka sering ngambil pena saya. Saya nggak suka, Pak. Dia caper. Saya nggak suka, Pak. Ini, segala macam. Oke. Yang ini kan memahami nih. Ya kan? Memahami. Masuk ini. Coba kelompok kalian. Jelaskan apa unek-unek kalian. Oh ya, saya juga nggak suka ini. Kan gitu. Coba mungkin itu bahasa yang bagus ya. Kalau seandainya aku, mungkin bisa jadi Bapak yang penengah, bakal terjadi konflik yang berkelanjutan. Jadi ya kita memperbaiki. Nah, ini menjelaskan juga ini. Nah, ini. Solusi yang dapat terima. Ini menjelaskan juga, baru kita cari jalan tengahnya. Jadi kita memahami, ya kan? Kita memahami nih, oh ternyata si Enda nggak suka aku sering pukul-pukul badannya. Kan kita nggak tahu kan sama ini kan? Yang kita tahu kita nyaman aja. Mungkin kita jahili. Oh ternyata si Japra nggak suka dipanggil gendut mungkin. Bisa jadi. Oh ternyata si Andin nggak suka dianya caper-caper sama ini sama guru. Jadi kita tahu. Oke? Nah, jadi itu solusi yang bisa kita temukan. Nah, yang bakal kalian temukan di kehidupan kalian di sekolah.